Tutorial Hukum Perdata, topik ke-14 dari 27 topik. Hak tanggungan dan fidusia, disajikan oleh channel Global Tutorial. Hak tanggungan. Hak tanggungan merupakan jaminan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 51. Undang-Undang Hak Tanggungan, UU-HT, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, lahir pada tanggal 9 April tahun 1996. Dengan lahirnya undang-undang ini maka lengkaplah unifikasi di bidang hukum tanah nasional. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU-HT, hak tanggungan adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam UPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Jika dikaitkan dengan Pasal 4 UU-HT maka hak tanggungan berakibat sebagai berikut. 1. Hak tanggungan sebagai hak jaminan atas tanah tidak hanya menyangkut benda-benda yang sudah ada saja tetapi juga benda-benda yang akan ada, Pasal 4 Ayat 4 UU-HT. 2. Hak tanggungan dimungkinkan juga dijaminkan berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah seperti bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang menurut sifatnya merupakan satu kesatuan dengan tanah. 3. Hak tersebut dimiliki oleh pemegang hak atas tanah atau orang lain dengan syarat pembebanan hak tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan pada akta pemberian hak tanggungan oleh pemiliknya atau yang diberikan kuasa untuk itu berupa akta otentik, Pasal 4 Ayat 4 dan Pasal 5 UU-HT. Fidusia. Pada awalnya, dasar dari berlakunya jaminan fidusia adalah jurisprudensi di negara Belanda tanggal 25 Januari tahun 1929, yang dikenal dengan nama Beer Brouwerij Arrest, sedangkan di Indonesia jurisprudensinya yang terkenal adalah putusan dari Hoger Reho tanggal 18 Januari tahun 1932 antara BPM melawan Pedro Klinyet. Jaminan fidusia sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang baru mulai efektif diberlakukan sejak tanggal 30 September tahun 2000. Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang berkembang seiring dengan kesulitan yang dialami oleh debitur dalam hal benda yang dijadikan jaminan harus diserahkan kepada kreditur seperti yang terdapat pada jaminan gadai. Dengan demikian, dalam jaminan fidusia meskipun terdapat objek yang sama dengan jaminan gadai, yaitu benda bergerak, namun benda tersebut tidak perlu diserahkan kepada kreditur, tetapi cukup kepemilikannya saja secara kepercayaan yang diserahkan kepada kreditur. Seperti jaminan kebendaan lainnya, jaminan fidusia memiliki keistimewaan untuk didahulukan pelunasan hutangnya dari kreditur-kreditur lainnya. Sedangkan objek yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hipotek atau hak tanggungan. Berdasarkan hal tersebut, objek jaminan fidusia tidak hanya benda bergerak, tetapi termasuk benda tetap yang tidak dapat dibebani hipotek dan hak tanggungan. Termasuk dalam objek seperti ini adalah bangunan yang didirikan di atas tanah hak sewa. Mengingat benda yang dijadikan jaminan berada di tangan debitur, maka untuk lahirnya jaminan fidusia, jaminan tersebut harus didaftarkan seperti halnya hak tanggungan. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat untuk selanjutnya dikeluarkan sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti adanya hak jaminan tersebut. Selain itu, bagi mereka yang mengalihkan benda yang dijadikan jaminan fidusia dapat dikenakan tuntutan pidana berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan denda minimal 10 juta rupiah dan maksimal 100 juta rupiah. Demikianlah materi topik ke-14 tutorial hukum perdata. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.